Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Selamat berjumpa lagi dengan kami peternak pemula Kaltim. Pada kesempatan siang kali ini saya akan membagikan beberapa langkah atau langkah-langkah awal untuk masa brooding ya teman-teman. Tapi sebelum kita lanjutkan pembahasan, alangkah baiknya apabila teman-teman memberikan like, komen, dan subscribe-nya agar peternakan kami menjadi peternakan yang bisa mewarnai dalam dunia peternakan di Indonesia ya teman-teman. Karena apa yang kami bagi di dalam channel kami adalah pengalaman real pribadi dari peternakan kami sendiri ya teman-teman. Nah, inilah DOC saya yang sudah 2 hari ini teman-teman. Nah, ini boxnya masih ada di sini nih, masih belum saya buang. Ini tetap saya menggunakan ayam ulu ya teman-teman. Nah, untuk langkah-langkah yang pertama, aslinya tidak ada yang jauh berbeda dengan penanganan DOC saya yang terdahulu, yaitu ketika DOC datang kita kasih dengan menggunakan air gula, ditempatkan di box magic yang dengan suhu yang ideal ya teman-teman. Ini kandang ini ukurannya 1,5 meter kali 50. Saya kasih bola lampu 3 buah dengan wattnya yaitu 25 watt ya teman-teman. Nah, dengan begini suhu di dalam kandang sangat ideal. Terbukti kenapa? Karena selama saya menggunakan box ini, alhamdulillah satupun tidak ada yang mati sampai nanti saya pindah di box pembesaran ya teman-teman. Nah, ini DOC saya ini sudah 2 hari berada dalam box ini. Nah, sekarang saya akan memberikan langkah-langkahnya ya tadi. Yang pertama yaitu dikasih air gula untuk mengembalikan staminanya. Apalagi DOC saya ini datangnya jauh sekali. DOC ayam ulu ini sangatlah jauh, yaitu didatangkan dari Jawa Barat, Ciamis ya. Sampai Kaltim sudah memakan waktu sekitar sehari semalam. Apalagi kemarin ada kendala keterlambatan, maka dari itu saya tidak bisa mereview dan tidak bisa unboxing waktu datangnya ya teman-teman. Nah, langkah pertama tadi yaitu pemberian air gula. Ini hari kedua saya kasih dengan air putih murni tanpa ada campuran teman-teman. Nah, ini karena apa saya memberikan air putih? Karena seperti halnya kita manusia, apabila setelah minum air atau minum dengan kandungan yang manis, entah itu kopi, entah itu teh, entah itu es campur, itu langkah lebih baiknya kita biasanya juga minum air putih sebagai pencuci mulut ya teman-teman. Begitu juga dengan halnya hewan atau ayam-ayam kita, itu bagus juga ketika setelah pemberian air gula dan yang lain-lain itu biasanya saya mengganti dengan air putih murni tanpa kandungan apapun ya teman-teman. Nah, setelah pemberian air putih biasanya langkah selanjutnya yaitu saya campurkan beberapa multivitamin untuk penunjang sebagai penambah vitamin ya teman-teman. Nah, yang pertama ini ada Vitacik. Ini sudah familiar bagi para peternak. Nah, ini Vitaciknya. Yang selanjutnya ada Neobro. Ini juga mempercepat pertumbuhan untuk sebagai pedaging, karena ayam ulu ini adalah ayam yang dispesialiskan untuk dipedaging teman-teman. Nah, untuk yang selanjutnya ada Vitastres. agar ayam-ayam kita di dalam kandang tidak begitu stres, akan tetapi penggunaannya tidak terlalu sering ya teman-teman.
Nah ini untuk selanjutnya saya biasanya juga menggunakan tray mesin untuk antisipasi. Ini juga tidak tidak terus menerus ya teman-teman, berkala aja. Nah kalau untuk yang dua ini biasanya pertama tadi tak kasih air gula, terus yang kedua tak kasih air putih. Nah untuk hari ketiga biasanya tak kasih Neobro pagi sampai sore tak ganti air putih lagi. Nah besok paginya hari keempat atau hari keberapa lah, pokoknya sesuai dengan menurut teman-teman sendiri, biasanya langsung tak kasih Vitaciknya. Umpama Vitaciknya dikasih pagi, berarti sore atau siang saya ganti lagi dengan menggunakan air putih. Itu terus menerus saya dengan begitu teman-teman. Nah untuk selanjutnya setelah dua-duanya ini sudah selesai, jadi air gula, air putih, Neobro, air putih, Vitacik, air putih. Nah untuk selanjutnya biasanya saya cekok dengan jamu herbal seperti halnya video-video juga saya yang terdahulu, yaitu dengan kunyit, jahe, temulawak dan segala macam teman-temannya itu ya. Nah untuk penggunaan Vitastres ini bisa 1 kali seminggu atau 2 minggu sekali teman-teman, karena ini tidak terlalu susahnya ngomong ini ya, tidak terlalu dibutuhkan banget karena Vitastres ini kegunaannya hanya untuk mengurangi tingkat stres di dalam kandang teman-teman. Nah kan tetapi di sini juga ada kandungan vitaminnya, ada vitamin A, B kompleks, vitamin C, vitamin D. Nah untuk vitamin ini sudah ada juga di Vitaciknya ini ya, maka dari itu ini tidak perlu digunakan secara terus menerus. Nah untuk mengantisipasi selanjutnya yaitu tray mesin. Nah tray mesin ini juga tidak berlanjut, maksudnya tidak harus terus menerus seperti halnya Vitastres ini tadi. Dia saya menggunakan hanya untuk mengantisipasi aja teman-teman. Sebelum ayam kita sakit, lebih baik kita antisipasi dengan menggunakan tray mesin. Bisa 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali nggak apa-apa, yang penting kita lihat kalau ayam kita agak pokoknya agak nggak normal gitu, agak sayapnya turun kah, agak kurang nafsu makan atau kurang banyak yang ngantuk, itu kasih tray mesin, itu sebagai ngantisipasi aja. Nah untuk setelah umpama ini ada ayam kita yang kok ada yang ngap-ngap atau bisa dikatakan pernapasannya kurang bagus, nah ini untuk pengobatan saya biasa menggunakan Decfoyet ya teman-teman untuk CRD atau pernapasan. Ini juga tidak harus ketika ini sakit aja ya. Nah untuk tray mesin ini untuk mengantisipasi, kalau saya gunakan 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah tapi kalau ini yang Decfoyet ini saya gunakan untuk pas pengobatannya teman-teman, ketika ada 1 atau 2 yang kok napasnya ngap-ngap begitu, saya ambil, saya sendirikan dan saya kasih minum Decfoyet ini ya teman-teman. Nah setelah itu yang teman-temannya juga yang dalam satu kandang itu airnya saya ganti dan saya isi dengan Decfoyet juga. Siapa tahu ada salah satu yang kena, akan tetapi kita belum mengetahuinya. Nah lebih baik langsung kita kasih Decfoyet itu ya teman-teman. Nah untuk selanjutnya setelah itu pemberian pakan seperti halnya video-video saya juga yang sebelumnya. Pakan yang saya gunakan untuk masa brooding ini adalah pakan fermentasi, akan tetapi masih menggunakan full pur ya teman-teman. Nah ini sudah saya siapkan, ini sudah saya fermentasi dengan menggunakan EM4 air gula seperti video-video saya yang terdahulu itu.
Cara-caranya sudah ada semua, sampean bisa lihat, sampean bisa masuk beranda, scroll ke bawah, cari pakan ayam untuk masa brooding atau masa pembentukan badan ya teman-teman. Nah ini purnya masih murni. Saya fermentasi dengan E4 dan yang lain-lain, ini bisa bertahan sampai beberapa hari ke depan teman-teman. Ini kemarin setengah karung saya langsung fermentasi semua. Ini sisanya saya menggunakan BR1 ya. Ini sisanya, nanti kalau ini habis ini akan saya fermentasi lagi. Nah begitulah metode saya dalam perawatan ayam di masa brooding ya teman-teman. Nah untuk ukuran detail kandang ini nanti akan saya review sendiri. Kalau teman-teman memang masih penasaran atau tanya-tanya, bisa komen di kolom komentar ya teman-teman. Nah, sekian dulu video dari saya. Terima kasih telah menyimaknya, dan saya ucapkan terima kasih bagi yang sudah like, komen, dan subscribe, dan bagi yang belum semoga bisa berlanjut subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.